Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Medina Frisalsabila dengan NIM 2323474, Program Studi Perpustakaan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Di sini saya akan membuat video mengenai kearifan lokal yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu daerah Kota Solo. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya, ilmu pengetahuan yang diteruskan melalui generasi ke generasi dalam suatu daerah atau komunitas kelompok yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kearifan lokal ini terwujud dalam bentuk tradisi, ritual, kepercayaan, seni, bahasa, dan tata cara kehidupan masyarakat setempat. Next. Kearifan lokal di Kota Solo, Sumatera Barat, Indonesia memiliki peran penting dalam budaya yang akan tradisi masyarakat setempat. Kearifan lokal ini berupa pengetahuan dan praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun melalui generasi, dan biasanya terkait dengan kebudayaan dan adat istiadat setempat. Salah satu contohnya yaitu ada kearifan lokal tradisi Tundua, yakni masih dipraktikkan hingga sekarang dan memiliki makna penting dalam upacara perkawinan masyarakat Kota Solo. Ada juga kearifan lokal kain songket khas Solo, yaitu memiliki makna bagi masyarakat setempat akan produksinya melalui proses tenun yang sangat rumit dan memiliki pengetahuan atau keahlian tinggi. Hal ini melibatkan penggunaan barang yang ditarik melintang pada lungsing yang diberikan kepada kain songket, tekstur dan warnanya yang sangat unik. Secara lebih mendalam, kita akan membahas mengenai tradisi Tundua, yaitu kearifan lokal yang ada di Kota Solo. Tradisi Tundua ini merupakan tradisi yang ada dalam upacara perkawinan. Tradisi Tundua ini yakni tradisi yang berkunjung ke rumah laki-laki untuk pertama kalinya bagi pasangan yang baru menikah. Pelaksanaan tradisi ini diiringi oleh anggota kerabat mempelai perempuan yang datang membawa beraneka macam barang bawaan untuk dipersembahkan kepada kerabat mempelai laki-laki. Tradisi Tunda ini dalam pandangan Minangkabau berlaku di Solo memberikan ciri khas tersendiri, yakni berupa iringan konfigurasi barisan rombongan yang berjalan kaki menuju rumah mertua. Mempelai perempuan ini membawa barang bawaan yang diletakkan di atas kepala dan hanya dilakukan oleh kerabat perempuan saja yang terdekat. Contohnya yakni induk bako dan para istri ninyak mama yang berbaris satu banjar memanjang ke belakang. Iring-iringan mereka tersebut berbentuk hanya satu barisan panjang. Rombongan tradisi ini berjalan menyusuri tepi jalan menuju rumah mertua si mempelai laki-laki. Tradisi ini dilaksanakan sehari setelah pesta perkawinan usai. Perempuan berbaju hitam berdiri pada barisan terdepan yang terdapat pada foto di awal tadi, yaitu bernama Tuo Tundua, yakni perempuan yang bertugas sebagai menjadi penanggung jawab kelancaran prosesi pelaksanaan tradisi Tundua ini. Tuo Tundua menjadi wakil kerabat mempelai perempuan dalam pelaksanaan tradisi Tundua tersebut. Biasanya dipilih seorang perempuan yang dipandang mampu memikul tanggung jawab kerabat, pandai berbicara dalam bahasa adat, arif, dan bijaksana. Tuo Tundua tersebut bertugas membawa sebuah kampir sirih atau tempat sirih. Perempuan dalam barisan yang panjang itu berjalan kaki sambil membawa ketidang hitam atau bakul berwarna hitam yang diletakkan di atas kepala masing-masing.
Ketidiang hitam itu berisi biasanya beraneka macam bawaan dan hantaran mempelai perempuan untuk mertuanya. Barang yang dibawa dalam ketidiang hitam itu biasanya berisi nasi dan lauk pauk, makanan dan kue-kue tradisional Minangkabau, dan kado. Semua isi ketidiang hitam itu tersebut adalah persembahan mempelai perempuan kepada mertuanya. Para perempuan pengiring mempelai dari perempuan dalam pelaksanaan tradisi tunduk berasal dari kerabat perempuan pihak ibu yang berposisi sebagai istri mama, istri saudara kandung si ibu, istri saudara si ayah, induk bako, anak pisang, maupun para tetangga perempuan terdekat dengan ibu mempelai perempuan. Di belakang mempelai berbaris para kerabat perempuan yang diurutkan sesuai posisi kedekatannya dengan mempelai perempuan. Posisi posisi nomor 3, tempat di belakang mempelai perempuan biasanya ditempati oleh para istri mama, diikuti oleh keempat, kelima yaitu induk bako. Di belakang nomor urutan 6, 7 yaitu para sumandan, sedangkan posisi nomor 8 dan 9 adalah pihak anak pisang dan tetangga terdekat dengan ibu mempelai perempuan. Nah, kostum yang dipakai pada tradisi ini yakni perempuan pengiring pelaksanaan tampak satu warna yaitu merah, sementara perempuan dan lelaki mengenakan pakaian mempelai khas adat orang Solo. Baju batabua, baju besi berwarna hitam dilengkapi dengan kain selendang, topi, jo bungo sanggua. Next, kearifan lokal selanjutnya yaitu Rang Solok Baralek Gadang. Rang Solok Baralek Gadang adalah sebuah event tahunan yang digelar di Kota Solo, Sumatera Barat. Event ini bertujuan untuk menghormati hasil panen padi yang melimpah dan menjadi komoditi unggulan Kota Solo. Acara ini dihadiri oleh ribuan warga dan wisatawan yang datang untuk menyambut hasil panen padi yang melimpah. Rang Solok Baralek Gadang juga menjadi salah satu event unggulan dari Karisma Event Nusantara Kent tahun 2022 dan diharapkan dapat menambah daya tarik dan pesona Kota Solo sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Beragam kegiatan seni tradisi, permainan anak nagari, bazar hingga festival layangan internasional ditampilkan untuk menghibur masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo. Pembukaan acara Rang Solok Baralek Gadang tersebut diawali dengan prosesi bertulak bala atau menolak bala, merupakan ritual adat turun-temurun yang masih bertahan di Kota Solo. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum masuk musim tanam. Ratusan para petani masyarakat akan turun ke sawah dengan lantunan zikir serta doa. Tujuannya agar tanaman masyarakat selamat dari hama penyakit serta menghasilkan panen yang melimpah. Selain itu, dalam rangkaian acara, masyarakat juga dihibur dengan tarian panen. Ratusan penari dan pemusik membawa tarian yang menyuguhkan keseharian para petani di Kota Solo. Rangkaian Rang Solok Baralek Gadang ini yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2022 tersebut telah berhasil menghibur pengunjung dan berbagai penampilan hiburan yang disuguhkan. Penampilan tersebut diantaranya berupa permainan anak nagari, lomba tarik tambang di tengah sawah, lomba menangkap belut, lomba main layang-layangan, dan lain-lain sebagainya. Yang itu dilaksanakan di hamparan sawah Solo yang disukai instalasi jerami padi yang disusun sedemikian sehingga membentuk bermacam rupa hewan hingga bunga. Tradisi ini memiliki aturan dan cara berbeda tergantung di daerah di mana diadakan. Perayaan ini biasanya diadakan pada musim panen raya ketika masyarakat Kota Solo menikmati hasil jerih payah mereka di sawah dan di ladang. Acara Rang Solok Baralek Gadang ini menjadi momen bagi warga yang untuk berkumpul, bersukacita, dan saling berbagi kebahagiaan atas limpahnya rezeki yang diterima. Dalam perayaan Rang Solok Baralek Gadang ini, masyarakat Kota Solo menggelar berbagai kegiatan tradisional yang kaya akan nilai budaya, dan salah satu kegiatan utamanya adalah arak atau pawai yang menampilkan kesenian dan kekayaan budaya lokal. Dalam pawai ini, masyarakat menampilkan tarian tradisional, musik tradisional, dan pakaian adat yang mencerminkan identitas budaya mereka.
Nah, selain itu masyarakat menggelar juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tarian tradisional seperti tarian piring, tari payung, dan menghiasi area-area tersebut dengan diiringi alunan musik tradisional yang memukau. Selanjutnya yaitu songket khas Solo. Songket yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini memiliki spesifik dari segi desain yang tenunnya sangat rapi. Bagian dalam dan bagian luarnya terbentuk sehingga bisa dipakai dua sisi. Keunggulan lainnya adalah dari warna yang dimiliki adalah warna yang khas yang tidak dimiliki oleh tenunan songket daerah lainnya, serta pemilihan benang, emas, dan motif yang serat dengan filosofi yang menjadikan daya tarik tersendiri terhadap songket di daerah Minangkabau. Songket Sumatera Barat di Minangkabau ini memiliki eh, tiga macam songket dari daerah yang ada di Sumatera Barat seperti Silongkang, Pandai Sike, hingga songket khas Solo. Songket khas Solo adalah salah satu bentuk seni kerajinan tradisional yang berasal dari daerah Kota Solo, Sumatera Barat, Indonesia. Ini juga menjadi kain tenun dengan hiasi emas atau perak yang dikenakan pada pakaian tradisional seperti batik dan sarung. Proses pembuatan songket khas Solo ini melibatkan beberapa langkah yang rumit. Bahan utama pembuatannya yaitu benang sutra, emas atau perak, dan kain tenun. Seniman songket ini menggunakan teknik anyaman khusus untuk menciptakan pola yang rumit dan indah. Setiap pola motif songket ini menggambarkan sejarah, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Songket khas Solo ini sering digunakan dalam pakaian tradisional seperti batik Minangkabau dan sarung adat Minangkabau. Motif-motif yang songket khas Solo ini ada beberapa, contohnya gerbang nagari, 1000 rumah gadang, bungo ranca, samarak nagari, rangkyang di tengah rimbo, rusa burung merah dan rembulan, carano daun balimbiang, uluh, menara songket, tanduk kerbau, daun sirih, dan mahkota atau pucuk rabung, motif itiak pulang patang, dan lain-lainnya. Dalam sejarah yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau, Songket Sedungkang, dan Pandai Siket telah dahulu ada. Kemudian muncullah ide kreatif dari masyarakat Kota Solo untuk menciptakan atau menenun songket dengan ciri khas sendiri pula. Songket khas Solo memiliki motif yang spesifik dimiliki oleh Kota Solo tersendiri dengan motif utamanya yang pertama kali yaitu burung belibis, burung krisan, dan lotus. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penghasil kain tenun. Salah satu kerajinan kain tenun yang berasal dari Sumatera Barat adalah tenun padi serempun. Ini merupakan kelompok kerajinan tradisional untuk memproduksi berbagai jenis bahan tenunan berupa songket dan baju tenun yang solok dan indah. Tenun padi serempun memiliki berbagai macam jenis-jenis motif, di antaranya motif padi serempun, motif markisah Babijo Ameh, dan motif markisah Solo. Tenunan serempun padi ini merupakan tenunnya yang pertama kali di daerah Solo. Tenunan ini dibuat menggunakan benang penguin untuk motif yang digunakan memukau silver dan emas dengan berbagai motif. Ada silang yang digunakan dalam proses menenun adalah silang polos. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.